kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 67 ya. Untuk soal nomor 67 dengan bunyi sebagai berikut. Sebagai abdi negara, saya menjunjung tinggi integritas yang merupakan bagian dari kebenaran. Yang membuat saya menjunjung tinggi nilai kebenaran itu sebenarnya adalah... Baik, pilihan jawabannya bisa adik-adik dan teman-teman lihat di layar kaca ya, di layar handphone atau ya di layar kaca. Jadi di antara kelima pilihan yang ada, pilihan terbaik ini adalah salah satu contoh soal TKP yang semua pilihannya baik dan benar. Makanya kenapa ketika menjawab soal TKP sebenarnya ini bukan tentang benar atau salah ya, karena kita akan cenderung menemukan pilihan jawaban yang semuanya memang benar dan baik. Tapi yang paling tepat di antara semua yang benar dan baik itu yang mana gitu. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya, yang paling tepat ini indikatornya apa sih gitu. Maka tentu kita berkaca, kita melihat indikatornya sesuai dengan aspek-aspek yang ada di TKP dan juga mana yang terbaik untuk instansi. Nah, maka kita melihat dari semua pilihan jawaban yang ada, tentu yang D adalah pilihan dengan pilihan tertinggi ya, poin tertinggi. Jadi dengan bunyi jawaban, hal itu menunjukkan bahwa orang itu menjunjung tinggi profesionalisme. Dimana untuk profesionalisme ini adalah salah satu aspek penting yang ada dalam TKP. Seperti itu. Bukan berarti jawaban yang lainnya salah, tidak. Jawaban yang lain ini semuanya benar dan baik ya, yang pasti. Tapi yang paling tepat sesuai dengan keinginan soal dan juga sesuai dengan aspek TKP yang ada, maka pilihan terbaik yang paling tepat tentu kita bisa pilih adalah yang D, seperti itu. Baik, soal selanjutnya ya, bisa dilihat di layar. Beberapa hari ini saya mendapatkan penugasan yang sifatnya sangat segera yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan segera. Padahal banyak kerjaan yang sedang menumpuk dan tidak kalah pentingnya, dan sepertinya beberapa penugasan unit disamaratakan berhubung akan ada perombakan unit organisasi dalam kantor. Maka yang akan saya lakukan adalah, baik, dari kelima pilihan jawaban yang ada, A, B, C, D, dan E, maka kita cari ya pilihan jawaban yang menunjukkan tadi kita tetap bisa melakukan tugas dengan baik, menjunjung tinggi sikap profesional tentunya, dan mencari jawaban yang sekiranya paling baik atau paling diinginkan, paling menguntungkan untuk instansi. Jadi pada dasarnya kalau kita perhatikan lagi adik-adik dan teman-teman, biasanya memang cenderung pilihan yang punya poin tertinggi kalau kita perhatikan di contoh-contoh soal yang ada, ini pasti pilihan yang pada akhirnya akan menguntungkan ya, dalam tanda kutip menguntungkan untuk instansi, karena tentu tujuan kenapa ada tes TKP ini adalah ingin mencari karakter-karakter terbaik untuk instansi. Maka kalau ketemu dengan jenis soal seperti ini juga, tetap kita harus mencari jawaban terbaik yang menunjukkan kita mampu bersikap profesional, apalagi kalau sudah masalahnya berkaitan dengan pemberian tugas. Jadi itu pasti harus dikerjakan dan harus diselesaikan. Maka jawaban terbaik yang bisa kita berikan di sini adalah yang D ya, mengerjakan keduanya hingga tuntas dan disiplin. Baik, itu untuk nomor 68 ya. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya di nomor 69. Soalnya cukup panjang ya teman-teman, dan adik-adik bisa baca kembali di layar. Jadi soalnya ini menceritakan ya, ini salah satu jenis soal cerita. Baik, mari kita coba untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Anda sudah berpacaran selama 4 tahun dan kondisi Anda adalah pengangguran. Pasangan Anda sering sekali mengajak untuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah, tetapi Anda tidak berani melamar karena kondisi Anda yang masih pengangguran. Pada suatu saat Anda mengalami musibah, yaitu pacar Anda meminta putus dengan alasan Anda tidak kunjung melamar dan menikahinya. Semenjak kejadian tersebut, Anda bekerja keras melamar pekerjaan untuk menghilangkan status penganggurannya tersebut. Dan pada tahun 2019 ada rekrutmen CPNS dan Anda melamar di instansi kejaksaan formasi jaksa, dan alhamdulillah Anda lolos tes sampai tahap akhir. Selang 1,5 tahun putus, Anda melihat ada undangan di atas meja ruang tamu, dan setelah dibuka ternyata undangan pernikahan dari mantan pacar Anda yang 1,5 tahun lalu meminta putus. Undangan tersebut Anda baca pada kolom mempelai laki-laki, ternyata seorang polisi pangkat bribda.
Dan akhirnya Anda tahu yang sebenarnya, bahwa alasan putus karena lebih memilih PNS dibanding bersabar dan setia kepada Anda pada saat itu. Sikap Anda sebagai seorang ASN adalah? Baik, ini salah satu contoh soal yang jenis soalnya cerita dan cukup drama ya kalau menurut saya pribadi. Tapi tetap nih, jadi kira-kira supaya kita, kan kemauan soal di akhir adalah sikap Anda sebagai seorang ASN. Jadi ditanyakan adalah kalau kita bagaimana sikap sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi profesionalisme seperti itu. Maka tentu di antara kelima pilihan jawaban yang ada, bisa dilihat di layar ya, kelima pilihan jawabannya, maka pilihan jawaban yang terbaik yang bisa kita pilih, pilihan terbaik yang bisa kita pilih adalah pilihan yang menunjukkan kita tetap akan datang ke undangan atau acara tersebut ya, untuk menunjukkan sikap yang profesional tentunya ya, apalagi hal itu sudah terjadi di masa lalu, jadi mungkin sudah move on nih istilahnya sekarang. Jadi yang menunjukkan sikap profesional sebagai seorang ASN untuk tetap datang adalah yang C ya, bisa tetap datang ke acara pernikahan dengan membawa kado spesial untuk mantan pacar Anda. Jadi kalau acara pernikahan kan memang biasanya pasti membawa hadiah ya, seperti itu untuk datang ke acara pernikahan. Jadi jangan memilih pilihan jawaban yang menunjukkan sikap tidak profesional. Jadi memang harus memilih pilihan jawaban yang menunjukkan kita sebagai seorang ASN, walaupun juga mungkin di masa lalu ada permasalahan yang menyebabkan sakit hati seperti di soal ini, tapi tetap harus menjunjung tinggi tadi profesionalisme sebagai seorang ASN. Baik, kita pindah ya, kita move ke soal selanjutnya di nomor 70. Oke. Apa peran Anda dalam menyelesaikan masalah pada suatu kelompok? Baik, jadi ini jelas banget ya, kita pengen dinilai apakah kita tipe orang yang bisa mengambil action, karena peran terbaik yang bisa kita berikan adalah ketika kita bisa memberikan action atau tindakan terhadap suatu masalah. Kemudian di soal ini ditekankan lagi bahwa ini permasalahan pada suatu kelompok. Baik, kita lihat kelima pilihan jawaban yang ada. Dari kelima pilihan jawaban yang ada, maka peran terbaik yang bisa kita pilih di sini, ingat sekali lagi, kalau kita posisikan diri sebagai seorang ASN, posisikan diri dalam suatu instansi, dan juga tentu memposisikan diri sebagai seseorang yang diinginkan dan dibutuhkan gitu ya oleh instansi. Dan kira-kira dari sekian banyak peran apa sih yang akan paling menguntungkan untuk instansi ke depannya? Dan tentu kalau kita melihat semua pilihan jawaban yang ada A, B, C, D, E, ini juga adalah salah satu pilihan contoh soal yang pilihan jawabannya semuanya benar dan baik. Sekali lagi semuanya benar dan baik, tapi yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan dalam kelompok kira-kira yang mana? Yang menunjukkan kita bisa action dan bertindak secara nyata gitu ya, secara tepat. Maka kita lihat pilihan B adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita pilih dari pilihan-pilihan baik lainnya. Jadi saya selalu menjadi pemimpin yang memberikan solusi, tetapi pendengar yang baik ya. Bukan berarti pilihan yang lainnya tidak baik atau tidak benar gitu. Tapi semuanya benar, dan semuanya baik. Tapi kira-kira yang paling tepat nih dalam menyelesaikan masalah di kelompok, apa yang bisa kita berikan peran terbaik kita. Jadi tentu pilihan yang lain juga sangat baik dan benar, tapi yang paling tepat di sini adalah yang B. Saya selalu menjadi pemimpin yang memberikan solusi, tetapi pendengar yang baik. Baik ya, jadi selanjutnya untuk nomor 71, soal dan pilihan jawabannya ada di layar. Anda telah mencoba ujian salah sistem sebanyak 3 kali, namun belum beruntung, dan sayangnya tahun ini Anda akan berumur 20 tahun sebelum tanggal 1 September. Maka Anda, baik, ini mungkin menjadi salah satu contoh soal TKP yang akan sedikit membuat bimbang, galau barangkali gitu ya. Karena di satu sisi tentu kita ingin mencoba kesempatan yang ada. Karena kalau di TKP bicara soal peluang atau kesempatan yang diberikan oleh sebuah instansi gitu, biasanya kita harus menjadi pribadi yang mau dan mampu untuk mengambil peluang tersebut. Tapi kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya di soal ini ya berkaitan dengan hal itu juga,
Tapi selain menjadi orang idealis, kita juga tentu dalam menjawab soal TKP itu harus bisa ya, pastinya juga bisa menjadi orang yang realistis sesuai dengan apa permasalahan yang ada. Kalau kita perhatikan semua pilihan jawaban ini semuanya diawali dengan kata menyerah ya, kecuali yang A. Nah, tentu menyerah kalau kita lihat secara katanya sendiri gitu ya, secara kata menyerah itu sendiri, tentu kalau di TKP sebenarnya pilihan menyerah bukanlah pilihan terbaik untuk dipilih. Di sini kita mencoba untuk tetap realistis ya dengan permasalahan yang ada. Walaupun dari kata menyerah, kita lihat juga kalimat atau kata setelahnya, kira-kira mana yang terbaik di antara yang lain. Karena kalau memaksakan yang A, ini agak sedikit dalam tanda kutip ya, tidak realistis karena terus mencoba sampai kapan gitu, sementara kan ada batas atau ada syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Maka pilihan terbaik yang bisa kita pilih adalah pilihan yang D, menyerah dan mencoba hal yang lebih menantang dibandingkan dengan kalimat yang lain seperti misalnya menyerah dan menggantungkan harapan kepada hal yang lebih spektakuler ya. Menggantungkan harapan tentu berbeda dengan mencoba. Jadi kita cari pilihan mana yang menunjukkan kita melepas satu